Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bahas sedikit mengenai urgensi pulsa yang udah dipandang sebelah mata dan dianggap bukan menjadi kebutuhan lagi gitu. Kayak ya Ngapain sih beli pulsa, mending langsung beli kuota aja atau duitnya untuk bayar wifi. karena kita udah jarang banget yang menggunakan telepon dan SMS untuk berkomunikasi. Bahkan saking nggak berharganya pulsa, provider itu ada yang menyediakan layanan perpanjangan masa aktif, atau kita tuh dia udah beli masa aktifnya aja gitu, nggak usah beli pulsa ataupun beli kuota data. Tapi jangan salah ya, sebagian lain itu masih menganggap bahwa pulsa merupakan kebutuhan penting. Kayak misalnya aja buat para orang-orang yang HP-nya itu masih HP jadul atau HP tulalit, itu mereka pasti menggunakan pulsa untuk berkomunikasi, untuk SMS, untuk telepon kayak gitu ya. Walaupun banyak orang udah pakai smartphone, nggak menutup kemungkinan bahwa mereka itu nggak pakai pulsa gitu, karena kan sinyal internet itu nggak selamanya ada di seluruh tempat. Gimana kalau kita ada di keadaan darurat, pasti kita membutuhkan pulsa untuk telepon, untuk SMS, kalau kita perlu bantuan ya, atau ada hal penting tapi tidak menjangkau. Tapi ya saya ada baca-baca sedikit tentang pendapat orang mengenai bisnis pulsa masih relevan atau enggak. Itu beberapa orang berpendapat bahwa sudah enggak lagi, karena nggak perlu counter untuk beli pulsa. Kita udah bisa beli langsung lewat e-commerce atau lewat e-wallet. Dan siapa sih yang nggak punya e-commerce dan e-wallet zaman yang sekarang ini? Ayo, terutama untuk mereka yang punya smartphone ya. Apakah bisnis pulsa atau counter ini sudah tidak diminati karena sudah tergantikan oleh e-commerce dan e-wallet? Jawabannya sebenarnya fleksibel juga. Dari hasil survei Kata Data, Insight, dan Kredivo sendiri, ada sekitar 23,4% dari 1,5 juta pengguna Kredivo yang bertransaksi di 5 e-commerce terbesar di Indonesia itu ya untuk bertransaksi pulsa. Baru kemudian disusul oleh yang lainnya gitu. Saya juga menggunakan e-commerce atau e-wallet. Kenapa gitu? Karena memang e-wallet dan e-commerce ini memiliki beberapa kelebihan, teman-teman. Yang pertama, sekali top up bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi bisa untuk beli pulsa, bisa untuk beli sembako, bisa untuk beli aksesoris, bisa untuk beli baju, bisa untuk beli ini, bisa beli untuk itu. Jadi sangat fleksibel gitu lah ya. Kemudian yang kedua, prosesnya cepat, mudah, dan aman. Karena ya kita nggak perlu lagi repot-repot jalan ke counter, kita tinggal klik-klik, sudah dapat pulsanya. Tinggal pesen dan dikirim. Tapi kan simple kan? Ya kan? Simple kan? Karena nggak buang tenaga gitu. Meskipun sefleksibel dan semudah itu, e-commerce dan e-wallet ini sebenarnya nggak dipakai oleh semua orang. Penyebabnya, yang pertama, tidak semua orang menggunakan internet. Orang-orang yang menggunakan HP jadul, menggunakan non-smartphone itu pasti mereka nggak menggunakan internet dan memiliki keterbatasan untuk mengakses e-wallet ataupun e-commerce. Yang kedua, untuk melakukan top up e-commerce atau e-wallet itu masih sangat terbatas, apalagi untuk orang-orang yang jauh dari perkotaan gitu, yang susah menemukan gerai-gerai yang bisa untuk top up. Kan kalau kita misalnya harus top up juga, kita ribet nih, maksudnya kita datang, kita top up dulu untuk saldo e-commerce atau e-walletnya, terus baru kita belikan pulsa nanti dirubah ke kuota data, itu kan kayak kita kerja berapa kali. Yang ketiga, belum semua orang itu paham atau melek terhadap teknologi. Ya sebenarnya udah banyak banget literasi tentang teknologi atau bahkan untuk e-commerce dan e-walletnya. Tapi saya rasa nggak semua orang bisa memahaminya dengan cepat kayak gitu. Apalagi untuk orang-orang yang tinggal di desa dan mungkin agak tua gitu ya. Karena biasanya kebanyakan orang tua itu menyuruh anaknya untuk mengisikan kuota data. Jadi mereka tinggal pakai aja gitu. Yang keempat, penggunaan e-commerce dan e-wallet ini sebenarnya masih sangat beresiko. Tahu sendiri kan kalau misalnya aplikasi-aplikasi seperti itu rentan dibajak oleh orang lain. Kayak ada yang tiba-tiba minta kode OTP, terus menawarkan bantuan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak terlalu waspada atau kita kurang hati-hati, itu kita bisa terjebak dan tertipu. Kesimpulan untuk bisnis pulsa yang kurang diminati karena sudah banyak e-commerce dan e-wallet, sebenarnya saya kurang setuju, karena ya 70% orang belum sepenuhnya menggunakan e-commerce dan e-wallet untuk top up pulsa. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa bisnis pulsa ini masih sangat direkomendasikan dan sangat menjanjikan. Yang pertama jelas karena kebutuhan akan pulsa itu masih sangat tinggi dan pasarnya masih terbuka luas, jadinya ya peluangnya besar dong. Yang kedua, kita tidak perlu punya counter untuk memulai bisnis pulsa, jadi cukup HP, baik smartphone maupun HP jadul, kita isi saldo, kita deposit, dan
sudah bisa digunakan untuk berjualan. Yang ketiga, produk ataupun pulsa ini tidak akan pernah kadaluarsa, jadinya sangat aman. Kalau misalnya kita top up sekarang, kita deposit sekarang, sampai 1 tahun ke depan pulsa itu bakal masih bisa dijual atau bakal masih bisa digunakan. Dan yang terakhir itu modal yang kita butuhkan sangat sedikit sekali. Kalau kita baru mulai itu sebenarnya kita bisa memilih-milih aplikasi yang memang dia itu top upnya bisa mulai dari 10.000, 20.000, 50.000, dan itu dikit banget untuk kita yang baru memulai. Nah, yang terakhir, ada beberapa tips agar bisnis pulsa kalian itu bisa makin untung. Yang pertama, jadilah agen dari berbagai layanan selain dari berjualan pulsa ini. Kayak kalian bisa jualan token listrik, kalian bisa jualan voucher kuota data, terus kalian bisa menyediakan layanan PPOB kayak bayar BPJS, bayar PDAM, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian punya counter dan punya modal lebih, kalian bisa juga jualan aksesoris handphone ya, kayak yang counter biasanya itulah gitu. Yang kedua, memberikan pelayanan yang maksimal. Kayak kita harus fast respon, terus kita harus selalu sedia produknya, terus harga yang kita berikan itu bersaing. Ya, sebisa mungkin yang bisa menyenangkan pelanggan agar mereka tetap betah gitu beli pulsa di kita. Yang ketiga, melakukan perluasan pasar. Jadi kita kayak harus lebih banyak promosi. Gimana caranya biar orang-orang itu tahu kalau kita jualan pulsa dan mereka bisa beli pulsa di kita kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kemudian yang keempat, yang menurut saya lumayan penting dan sangat mempengaruhi kita dalam berjualan pulsa, yaitu adalah memilih distributor atau server yang tepat untuk berjualan pulsa. Ya, untuk meningkatkan layanan ini jelas kita bergantung pada distributor atau aplikasi yang kita gunakan ya. Mulai dari kelengkapan produknya, kecepatan transaksinya, persaingan harganya, kualitas layanannya, kemudahan kita menghubungi CS-nya, itu sangat menjadi bahan pertimbangan kita dalam menentukan distributor atau aplikasi yang akan kita gunakan untuk berjualan. Distributor dan server ini juga sekarang udah beragam banget ya. Ada yang kita tuh harus daftar dulu di agen, atau kita bisa daftar di aplikasi atau distributor independen yang kita tuh udah sesimpel download aplikasinya dan ya udah gitu, tinggal pakai aja. Kayak salah satu aplikasi yang lagi saya coba akhir-akhir ini, yaitu aplikasi Speedcash. Speedcash adalah aplikasi e-money serba bisa yang telah dipercaya oleh jutaan pengguna di Play Store. Produk unggulan dari Speedcash sendiri adalah pulsa berbagai provider dengan berbagai nominal. Selain itu, dengan aplikasi Speedcash, kalian juga bisa melakukan transaksi pembelian token PLN, tagihan PDAM, tagihan cicilan motor atau mobil, transfer ke 147 bank, top up e-money, dan transaksi QRIS. Lengkap banget ya, dan kalian nggak usah khawatir karena aplikasi ini sudah terlisensi oleh Bank Indonesia. Jadi legal dan sangat aman untuk digunakan. Dengan berbagai macam layanan yang tersedia di Speedcash ini, kalian bisa memanfaatkannya dan dapat meraup untung jutaan hingga belasan juta rupiah. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk menggunakan Speedcash, kalian bisa langsung mendownload aplikasi Speedcash via link yang sudah saya tulis di deskripsi. Nah, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Itulah tadi pembahasan atau sedikit pembahasan ya mengenai pulsa dan bisnis pulsa. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kalian bisa share. Siapa tahu ada teman kerabat kalian atau saudara kalian yang membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa download Speedcash-nya.